Hai teman, terima kasih sudah berkunjung di channel ini dan semoga kalian semua sehat. Di video ini saya akan lanjutkan untuk bahas penggunaan if. Untuk kali ini saya akan bahas if bertingkat. Yang sebelumnya saya bahas soal if tunggal, dan bagi yang belum menonton videonya, link video saya letakkan di kolom deskripsi. Nah, oke, kita lanjut aja ya. Kita mulai di sini. Saya sudah menyiapkan satu contoh data mahasiswa beserta dengan skor ujiannya, di mana skor yang kita lihat ini adalah skor dalam nilai angka. Kita bisa lihat di sini untuk Dodi itu 78, Andi 69, Rizky itu 80, dan Raffi itu 97. Skor angka ini nantinya kita akan ubah ke dalam nilai huruf. Nilai huruf ada di sebelah dari kolom skor angka ataupun di kolom D. Nah, di sini nantinya saya akan isi nilai hurufnya berdasarkan skor ujian yang didapatkan oleh masing-masing mahasiswa. Di sini saya juga menyiapkan syarat sebagai pembanding dari skor ujian yang didapat oleh si mahasiswa. Di atas itu ada syarat skor ujian, di mana jika skor ujian lebih besar daripada 89, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai A. Dan jika skor ujian lebih besar daripada 79, maka si mahasiswa akan mendapatkan nilai B. Dan jika skor ujian lebih besar daripada 69, maka mahasiswa mendapatkan nilai C. Dan jika skor ujian lebih besar daripada 59, maka si mahasiswa akan mendapatkan nilai D. Dan jika di luar dari nilai-nilai yang saya sebutkan di atas ataupun 4 nilai yang saya sebutkan di atas, maka si mahasiswa akan mendapatkan nilai E. Nah, saya pikir ini syaratnya cukup jelas, dan di sini saya akan sedikit berbagi bahwa dengan syarat yang seperti ini kita tidak bisa menggunakan if tunggal, sehingga dari itu kita menggunakan if bertingkat atau if ganda ataupun if bertumpuk, apapun itu artinya kita menggunakan multiple if dalam formulanya. Oke, kita mulai aja di sini. Kita akan isi formula if bertingkatnya di nilai huruf. Kita ambil di baris nomor 1 di kolom nilai huruf. Di sini kita akan mulai buat sama dengan, kemudian kita buat if, kemudian buka kurung, atau teman-teman bisa tekan tombol tab sekali di keyboard, dan selanjutnya kita akan mengisi bagian dari nilainya. Nilai yang kita isi adalah nilai skor ujian yang ada di sebelahnya. Nilainya itu kita tidak perlu isi manual, cukup kita klik aja di bagian selnya seperti ini. Maka kita sudah mengunci sel tersebut ataupun sel C15. Kemudian kita buat lebih besar dari 89 sesuai syarat di atas. Kemudian buat koma. Kita akan lanjut ke value if true. Artinya kita akan mengisi keterangan jika nilainya benar berada di atas 89. Kita harus buat apa nih? Di atas kita udah buat, itu dia akan mendapatkan nilai A. Maka kita akan buat A di sini. Kemudian kita buat koma lagi. Nah, selanjutnya dia akan masuk ke value if false. Value if false ini nantinya kita akan tentukan lagi. Artinya, jika C15 ini tidak memenuhi syarat lebih besar dari 89, maka dia akan melakukan apa nih? Nah, disinilah kita akan melakukan if bertingkat. Jadi, kita akan buat if lagi di sini. Kemudian buka kurung atau tekan tombol tab di keyboard satu kali. Kemudian pilih sel yang sama, yaitu sel C15. Kemudian buat lebih besar dari 79. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang di sini kita akan buat keterangannya jika dia lebih besar dari 79. Di atas kita udah buat itu bahwa dia akan dapat nilai B. Kita buat B. Kemudian kita buat koma lagi. Selanjutnya di koma ini
kita akan masuk ke bagian value if false. Artinya kita akan masuk lagi nih ke bagian jika dia tidak sesuai juga nih di nilai lebih besar dari 79. Kita buat if lagi di sini, if buka kurung kemudian C15 lebih besar dari 69. Kemudian kita buat keterangan jika memang benar dia akan dapat nilai C. Nah, selanjutnya kita akan buat yang jika tidak sesuai. Kita buat if lagi karena kita punya syarat lagi di atas. If buka kurung kemudian kita buat C15 lebih besar dari 59, maka D. Oke, sekarang kita buat koma lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke nilai false. False ini adalah nilai dari bila tidak terpenuhi 59. Nah, yang terakhir itu kita akan punya nilai E ya. E ini tidak ada nilai angka. Dan di sini kita buat aja langsung nilai hurufnya E. Dan untuk sedikit informasi bahwa E ini akan muncul bila seluruh syarat yang kita buat untuk memenuhi nilai A, B, C, dan D tidak terpenuhi, maka E akan muncul. Nah, kita akan tutup kurung sesuai dengan berapa banyak kita membuat buka kurung tadi. Di sini kita buat 4, maka kita akan tutup kurung sebanyak 4 kali seperti ini. Nah, inilah format lengkap untuk penggunaan if bertingkat. Jadi bila teman-teman ingin menggunakan if bertingkat, ini adalah format dasarnya atau formula dasarnya untuk menggunakan if bertingkat. Dari sini aja kita udah bisa lihat bahwa ada 4 if yang berjalan bersamaan. Dan bila kita langsung aja tekan tombol enter di keyboard 1 kali, maka akan muncul secara otomatis nilai hurufnya seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat di sini, nilai huruf muncul, dan di Google Sheet itu ada autofile di mana dia memberikan rekomendasi bila kita ingin menggunakan formula yang sama untuk baris di bawahnya. Karena memang di bawahnya itu sama formula yang akan kita gunakan, maka cukup tekan tombol centang di sini. Dan sekarang seluruh data yang kita punya di sini ada 4 data, keempatnya sudah memiliki nilai huruf. Nilai huruf ini diperoleh dari syarat di atas dan dibandingkan dengan skor ujian yang didapatkan oleh masing-masing mahasiswa. Nah, kita akan coba-coba kotak-atik nih untuk memastikan apakah benar ataupun apakah berfungsi formula ini. Kita bisa lihat di sini, saya akan ubah untuk Dodi menjadi 90, maka nilai huruf berubah menjadi A. Saya akan ubah untuk Andi 20, maka akan menjadi nilai huruf E, dan Rizky 30, maka juga akan menjadi E, dan Raffi menjadi 100, maka dia akan mendapatkan nilai A. Saya ubah lagi yang Rizky menjadi 80, kemudian yang Andi menjadi 89. Sekarang nilai hurufnya juga berubah, di mana Andi mendapatkan nilai huruf B. Di sini saya akan coba membuat minus 20 di bagian Dodi, hasilnya itu akan menjadi E. Dan itu sesuai karena tadi udah saya sebutkan bahwa bila syarat untuk mendapatkan A, B, dan C atau D tidak sesuai, maka seluruh nilai akan menjadi E. Baik itu pun minus. Maka dari itu, jika teman-teman ingin memasukkan juga minus, maka teman-teman pastikan di bagian syaratnya tersedia dan bisa dipenuhi. Oke teman-teman, beginilah cara saya menggunakan if bertingkat. Ini masih dasar, teman-teman juga nanti bisa menggunakan if bertingkat yang digabungkan, dan nantinya saya akan tambahkan di video selanjutnya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya katakan. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton.